Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Radar TV. Kali ini bersama Henry Wibowo menyapa pemirsa semua melalui program podcast Pilihan Rakyat dengan tema mengenal lebih dekat Mikdar Ilyas, tokoh politik sukses di segala daerah pemilihan. Tahapan pemilu 2024 terus berjalan. Partai politik dan bakal calon terus mempromosikan diri dengan terjun langsung ke masyarakat untuk mendapatkan simpati dan pilihan di bilik suara pada 14 Februari 2024 mendatang. Mikdar Ilyas salah satunya. Tokoh Lampung ini kembali ingin mengabdikan dirinya sebagai wakil rakyat DPRD Provinsi Lampung. Uniknya, Mikdar selalu ditugaskan oleh partainya di dapil yang berbeda. Dan untuk mengenal lebih jauh sosok Mikdar Ilyas, kita akan langsung menyapanya hari ini. Apa kabar Bang Mikdar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bang ya. Bagaimana kondisi kesehatan dan stamina Abang sendiri hari ini? Alhamdulillah cukup baik ya. Cukup baik ya Bang ya. Bang, ini kita ngobrol santai ya Bang. Nah, di program Pilihan Rakyat ini, Henry ingin bertanya nih kepada Abang. Sebelum bergelut di bidang politik, kalau boleh tahu, Bang Mikdar ini dulunya berprofesi sebagai apa sih Bang? Oh ya, terima kasih ya Adinda ya. Jadi saya ini sebenarnya latar belakangnya usaha dagang. Memang dari kecil orang tua mendidik saya bergerak di bidang usaha perdagangan. Nah, sampai lulus SMA, hijrah ke Bener Lampung dari Lampung Utara, dari Sungkai, saya sempat berguru sama perusahaan yang bergerak di bidang mebel dan elektronik. Dan lebih kurang belajar lebih kurang 8 tahun. Alhamdulillah saya mencoba mendirikan usaha yang sama bergerak di bidang mebel dan elektronik. Nah, di samping usaha dagang mebel dan elektronik, saya juga ada kegiatan di bidang perkebunan, ya, kebun singkong, karet, jagung, ya macam-macam lah. Serta juga sempat juga memang bergerak di bidang usaha hasil bumi. Sebenarnya udah macam-macam usaha yang saya geluti. Yang penting pikiran saya, mumpung masih muda, Allah masih ngasih kita kekuatan, kesehatan, pikiran yang masih kuat ya. Saya gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk menekuti bidang usaha. Oke, artinya dasarnya Abang ini tadinya pedagang dan pengusaha ya Bang ya? Ya, tapi usaha kecil-kecilan. Usaha kecil-kecilan, dimulai dari usaha kecil-kecilan, sekarang jadi besar ya Bang ya. Nah, terus apa sih Bang yang memutuskan Abang untuk terjun ke dunia politik Bang? Jadi, kalau saya boleh cerita, saya awalnya di Partai Bintang Reformasi. Waktu itu ketua umumnya itu kan Pak Kiai Zainuddin MZ. Ya, Dai Sejuta Umat. Nah, waktu dia ke Bener Lampung, saya sempat bertanya kepada beliau, apa sebenarnya tujuan Pak Kiai jadi pengurus partai, jadi ketua umum partai? Apa kurangnya? Beliau cukup terkenal, ya malahan dijuluki Dai Sejuta Umat. Tetapi apa yang beliau sampaikan itu memang menggugah hati. Dan dalam pikiran saya memang benar. Kata beliau, negara ini yang berperan itu adalah eksekutif dan legislatif. Benar. Yang mengelola anggaran itu adalah dua lembaga ini. Nah, ketika lembaga ini dikelola oleh orang-orang yang tidak benar, yang latar belakangnya kurang baik, mau menjadi apa negara ini atau daerah ini? Karena fungsi anggaran, fungsi pengawasan, fungsi pembuatan peraturan daerah. Ini kan bersama-sama, eksekutif dan legislatif. Jadi, yang diharapkan ke depan adalah orang-orang yang duduk di lembaga ini, orang-orang yang memang mempunyai kepribadian yang baik, punya pengetahuan, sehingga apa yang dihasilkan itu berdampak positif kepada daerah, pada bangsa dan negara. Beliau sampai menyampaikan, nah kalau kamu memang mau
atau kamu termasuk orang-orang yang memang kepengen berbuat yang terbaik untuk daerah, untuk bangsa dan negara, maka kamu harus masuk di salah satu itu. Benar. Apakah di eksekutif atau Di legislatif. Nah, saya melihat yang memungkinkan bagi saya adalah sementara ini memang di legislatif. Karena memang benar, karena lembaga legislatif ini kan membuat peraturan daerah, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. Nah, kalau yang masuk di dalamnya, yang menjadi anggota dewan ini memang latar belakang orang yang memang tidak benar, maka ya rusaklah. Nah, disitulah memang saya pikir, saya renungkan, benar juga apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen. Jadi kalau kita merasa orang baik, kalau ingin berbuat untuk masyarakat daerah kita, ingin berbuat yang baik, maka kita memang sebaiknya memang terjun di salah satu lembaga ini. Oke, nah artinya kalau dari obrolan tadi yang Abang sampaikan, Abang ini asli putra Lampung ya Bang ya, kelahiran Sungkai, Lampung Utara ya Bang. Nah, saat ini Abang tergabung di Gerindra. Iya. Nah, apa sih Bang alasannya kok kenapa harus ke Gerindra gitu loh? Ya, jadi asal-muasalnya Gerindra ini kan dulu PBR dulu itu kan bergabung sama Gerindra. Ketika dia tidak memungkinkan lagi karena tidak mencapai 3% PT-nya, jadi sehingga dia PBR bergabung sama Gerindra. Dan saya waktu itu sebagai sekretaris wilayah ikut menandatangani juga persetujuan. Nah, di samping itu, walaupun memang PBR memang bergabung waktu itu, saya memang kagum dengan sosoknya Pak Prabowo. Yang orangnya memang gigih, pintar, berani, udah itu mengayomi, dan jiwanya memang benar-benar bersih. Nah, saya melihat kondisi begitu, saya kepengen mempelajari, kepengen menimba ilmu, dan orang ini memang disiplin. Beliau menanamkan disiplin yang sangat tinggi. Jadi udah itu beliau juga tidak mau main-main terhadap kepengurusan yang ada. Ya, ketika ada suatu persoalan, ketika ada permasalahan terhadap pengurus, terhadap dewan, beliau memang memberikan pembelajaran, hukuman yang memang wajar yang kami terima. Gitu. Jadi disinilah saya melihat, karena saya kagum dengan sosok beliau yang orangnya memang bersih, pintar, berani, orang yang banyak uang, banyak usaha, kok masih mau menjalankan atau memimpin partai politik yang syarat dengan berbagai macam kepusingan. Dari sinilah saya kepengen belajar dengan beliau, mengikuti bagaimana sepak terjang beliau, supaya siapa tahu walaupun dikit-dikit kita bisa menimba ilmu atau dari pengalaman yang ada pada beliau. Ya, dan saat ini kan Abang juga diketahui sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung ya Bang ya, yang periode kedua kalau nggak salah di DPRD Provinsi Lampung. Kedua atau ketiga ya Bang ya. Nah, setelah menjadi wakil rakyat, apa saja sih yang Bang Mihda rasakan setelah menjadi wakil rakyat? Iya, jadi saya melihat memang di lembaga legislatif ini memang banyak kenikmatan yang saya rasakan, terutama ketika kita bisa berbuat sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Masyarakat ini rata-rata di mana-mana mereka mengharapkan itu kan berbagai bentuk usulan, proposal yang mereka ajukan terhadap kebutuhan sesuai dengan apa yang diharapkan di daerah pemilihan, itu kan mereka kan mengharapkan supaya itu dapat terwujud sesuai dengan kenyataan. Seperti mereka minta usulan pembuatan jalan, embung, sekolahan, dan yang lain-lainnya. Ketika itu dapat terwujud, mereka kan merasakan begitu bahagianya. Nah, kita pun ada rasa kepuasan ketika kita memperjuangkan apa yang diharapkan masyarakat dapat terwujud. Nah, jadi dengan kondisi begitu kita hadir di tengah masyarakat, penghargaan masyarakat terhadap kita itu memang luar biasa. Rasa terima kasih mereka. Walaupun sebenarnya kan tugas anggota dewan diminta atau tidak diminta. Ketika kita melihat
di daerah itu memang sudah membutuhkan, kita harus penuhi kita ya. harus berbuat. Tetapi Benar. inilah salah satu kenikmatan. Mm-mm. Jadi dengan kondisi begitu, benar kata Pak Jenudin waktu dulu kami ngobrol, saya bertanya, karena salah satu kalau kita ingin mendapatkan amal yang banyak, ya amal yang banyak, ya memang kita harus duduk di satu lembaga, apakah eksekutif atau legislatif. Ketika kita berbuat yang terbaik untuk masyarakat, menggunakan tugas dan fungsi kita sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, insya Allah masyarakat merasa bahagia. Benar. Dengan sendirinya berarti kita juga mendapatkan amal dengan kebahagiaan yang masyarakat rasakan, karena kita bisa mengatasi persoalan ya kesulitan yang masyarakat rasakan. Dengan kondisi gitu, insya Allah baik kita yang memperjuangkan usaha mereka dapat terwujud sehingga mereka bahagia, kita insya Allah juga mendapatkan amal, begitu juga masyarakat yang mengusulkan juga mendapatkan amal. Makanya inilah salah satu kenikmatan yang saya rasa di lembaga legislatif ini atau di dewan ini. Iya, jadi menarik ya pemirsa Radar TV semua, bahwa sosok Mikdar Ilyas ini ternyata sudah 3 periode di kursi legislatif DPRD Provinsi Lampung dan sudah berbuat banyak untuk konstituennya. Dan yang lebih menarik lagi di 2024 ini Bang Mikdar kembali maju, namun di daerah pemilihan yang berbeda. Dan Bang Mikdar maju di Dapil 5 yang meliputi wilayah Lampung Utara dan Waikanan. Nah, ini penugasan partai atau apa, Bang? Bang Mikdar ini seperti spesialis pembuka dapil gitu kan. Nah, kalau boleh tahu juga kunci kesuksesan itu apa, Bang? Boleh dijabarkan, ya, Bang? Jadi benar, jadi Adinda ya, saya ini memang udah 3 kali jadi anggota dewan. Pertama di Dewan Kota Bandar Lampung, yang kedua dari Lampung Selatan, pindah ke Lampung Selatan, dan sekarang ini saya dari Dapil 6, mewakili Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang dan Mesuji. Memang ya banyak kawan keluarga bertanya-tanya, kok pindah terus? Apa enggak takut, macam-macam lah pertanyaan mereka. Sebenarnya itu hal yang wajar ya, hal yang wajar ditanya kepada saya. Tapi saya memang waktu dewan di Kota Bandar Lampung itu juga memang partai yang meminta saya, waktu itu saya di PBR, saya di Dewan Kota Bandar Lampung. Setelah saya di Gerindra, saya diminta oleh ketua partai untuk nyalon dari Dapil Lampung Selatan. Karena kita sebagai pengurus partai, ya kita harus siap dimanapun kita ditempatkan. Nah, selanjutnya selesai 5 tahun, disuruh lagi pindah ke Dapil Tulang Bawang Mesuji. Saya ikut juga, karena saya sebagai pengurus dan kader partai, ya harus siap di mana aja diperintahkan oleh pimpinan partai kepada anggota ya atau pengurus. Nah, sekarang ini ke depan ini, insya Allah tahun 2024, kalau Allah mengasih kesempatan lagi, saya ini maju di Lampung Utara dan Waikanan. Berarti daerah baru lagi. Nah, memang ini suatu tantangan. Tapi bagi saya merasakan dimanapun kita, insya Allah kita itu tidak ada suatu persoalan. Saya punya pandangan begitu. Yang penting kita itu pandai membawa diri. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Benar. Jadi karena kita nyalon ini kan seperti kita ini kan menjualkan produk. Benar. Iya kan? Menjualkan produk. Iya kan? Kita kan menjualkan diri kita. Benar. Berarti kalau kita mau nyalon, siapapun yang mau nyalon, mesti perbaiki dulu diri. Dimanapun tempat kita. Ketika diri kita rusak, nama kita udah rusak, dimanapun tempat, susah kita mau dipilih orang. Tetapi kalau kita memang pribadi kita, insya Allah nggak cacat, dan dimanapun tempat, mudah-mudahan kita mudah mendekati orang. Apalagi kita sama-sama kader partai. Kita kan akan bergaul sama pengurus partai, sama tokoh masyarakat dan sebagainya. Orang akan melihat rekam jejak kita. Makanya kalau kita mau nyalon, ini yang selalu saya sadarkan diri saya.
kalau kita mau nyalon, pertama dari cara berbicara juga, kalau bakal menyakitkan hati orang, lebih baik kita nggak usah ngomong. Nah. Jadi dalam bicara juga bagaimana cara kita membuat orang senang. Udah itu di samping kita bicara membuat orang senang, ya perbuatan kita pun begitu. Nah kalau kita dimanapun tempat kita, jangan lagi dengan orang, dengan keluarga aja. Kalau apa yang kita sampaikan menyakitkan hati mereka, udah itu perbuatan kita juga, kita mau selalu untung. Iya, benar. Iya kan? Benar. Nah, ini gimana? Keluarga mau senang, apalagi orang lain. Berarti sebenarnya dimanapun dapil itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Ya, yang penting bagaimana cara kita ngebawa diri kita. Nah, kalau kita sudah pandai membawa diri kita, ya insya Allah kita akan didukung oleh masyarakat. Kita sampaikan apa tujuan kita, apa visi-misi kita. Dan kalau kita jadi, kita ini memang adalah wakil mereka yang akan memperjuangkan apa yang menjadi harapan mereka sesuai dengan kemampuan ya, kapasitas kita sebagai anggota dewan. Nggak boleh juga memaksakan kalau kita nggak mampu. Tetapi perlu kita sampaikan kalau nggak berhasil apa kendalanya. Ya kalau berhasil ya mungkin ini ya perjuangan kita sama-sama. Ya baik. Ya baik pemirsa Radar TV, semakin menarik dan serius ini obrolan kita hari ini dengan Pak Misdar Ilyas yang juga anggota DPRD Provinsi Lampung dari Komisi 5 yang merupakan sekretaris ya Bang di Komisi 5 ya Bang. Oke, kita akan break dulu sejenak dan akan kita sambung kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Pilihan Rakyat.